Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Maya Nurmayanti in English lesson. Selamat datang di channel Maya Nurmayanti dalam pelajaran bahasa Inggris. Well, today we are going to learn about simple present tense in verbal sentence. Jadi hari ini kita akan belajar tentang simple present tense dalam kalimat verbal atau yang menggunakan kata kerja. Table of contents. Jadi isi dari video kali ini adalah definition, the meaning of simple present tense and the usage of it. Jadi ini tentang arti dari simple present tense dan cara bagaimana penggunaannya. And next about pattern of simple present tense in positive, negative, and interrogative form. Jadi ini pola kalimat dari simple present tense dalam bentuk positif, negatif, dan kalimat tanya atau interrogative form. Selanjutnya using verb s or es. Jadi penggunaan kata kerja ditambah akhiran s atau es. How to add s or es in the end of verb in simple present tense. Jadi kita akan belajar bagaimana menambahkan s atau es dalam di akhir kata kerja dalam simple present tense. Kemudian kita juga akan belajar add verb of time atau keterangan waktu dari simple present tense. Okay, next, what is simple present tense? Apa itu simple present tense? Okay. Simple present tense is one of tenses to describe habitual action, scheduled action, fact, or general truth. Jadi simple present tense adalah salah satu tenses untuk menyatakan atau menggambarkan kebiasaan kita sehari-hari atau habitual action, schedule action atau jadwal kita sehari-hari, atau fact, fakta, dan general truth, kebenaran umum. Kebenaran umum di sini artinya tidak ada satu orang pun yang menyangkalnya. For example here, contohnya di sini, I usually get up early morning. Saya biasanya bangun pagi. Nah, ini merupakan habitual action. And then, the sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Ini merupakan general truth atau kebenaran umum. Tidak ada satu orang pun yang menyangkalnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar pattern of simple present tense atau pola kalimat simple present tense. Yang pertama itu pola kalimat positif. Kalimat positif yaitu subject plus verb 1 s or es plus object plus time signal. Jadi di sini kita ditambah verb atau kata kerjanya ditambah s atau es ya, tergantung nanti subjeknya. Oke, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. And for negative form, untuk bentuk negatifnya subject plus do or does plus not plus verb 1 plus subject plus time signal. Jadi di sini untuk pola negatif ada kata bantu atau auxiliary do or does ditambah not. Do or does penggunaannya nanti tergantung oleh subjeknya juga, ya akan kita bahas kemudian. Kemudian kata kerjanya karena sudah ada do or does, maka kata kerjanya tidak ditambah s atau is lagi, ya. Jadi menggunakan kata kerja pertama murni. Kemudian selanjutnya interrogative form atau kalimat tanya. Di sini untuk kalimat tanya auxiliary diletakkan paling depan, ya. Do or does, subject, verb 1, object, time signal, question mark. Jadi di sini verb 1-nya juga tanpa s or es. Kenapa? Karena sudah ada auxiliary do or does. Oke. Bahas satu-satu ya. Yang pertama ini tentang subject. Subject
Secara keseluruhan, subjek pronoun yang kita ketahui yaitu I, you, they, we, Fatimah and Aisyah. Atau juga bisa juga kita pakai nama benda ataupun nama binatang dan yang lainnya. Ya, sesuai posisinya, yang penting sebagai subjek. Nah, di sini I, you, they, we, kemudian nama orang lebih dari satu, ini tergolongnya anggap saja subjek yang tidak suka S atau IS. Maka auxiliary atau kata bantu yang digunakan adalah do. Selanjutnya ada subjek she, he, it, Fatimah atau nama orang cuma satu tunggal. Anggap saja ini adalah subjek yang suka S atau IS. Maka auxiliary atau kata bantu yang kita gunakan adalah does. Oke, selanjutnya adalah penggunaan verb ditambah akhiran S atau IS. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa ada subjek yang suka S dan ada subjek yang tidak suka S. Nah, untuk kata kerja yang ditambah akhiran S atau IS adalah untuk subjek yang suka S atau IS juga, ya. Oke. Yang pertama yaitu dengan menambahkan akhiran S di akhir kata kerja. Hampir semua kata kerja itu tinggal menambahkan S saja. Seperti speak, speaks, walk, walks, sit, sits. Oke. Next, kita menambahkan IS di akhir kata kerja jika akhir huruf akhir dalam kata kerja tersebut yaitu SS, CH, SH, O, X atau Z. Contohnya di sini pass, jadinya passes. Catch, catches. Wash, washes. Go, jadinya goes. Makes, makes. Bus, buses. Selanjutnya, untuk kata kerja yang mempunyai akhiran Y atau Y dan sebelum huruf Y itu adalah konsonan, maka Y dilebur jadi I atau I ya, ditambah IS. Contohnya di sini marry, menikahi. Marries, carry, carries, study, studies, cry, cries, fly, flies. Nah, di sini bisa kita lihat sebelum huruf Y atau sebelum huruf Y itu adalah konsonan. Jadi huruf Y-nya itu lebur jadi I ditambah ES ya. Selanjutnya, jika kata kerjanya akhirannya Y dan sebelum huruf Y itu adalah vowel atau vokal, maka kita tinggal tambah akhiran S saja. Contohnya di sini enjoy jadinya enjoys, play jadinya plays, pay pays. Oke ya. Kita bisa lihat di sini sebelum huruf Y itu adalah vokal. Jadi kita tinggal tambah S saja. Dan di sini ada kata have atau has yang artinya memiliki atau menikmati ya. Jika subjeknya Ayu, Dewi atau yang tidak suka S, maka kata kerja yang dipakai adalah have. Kalau subjeknya she, he, it yang suka S, maka yang dipakai adalah has ya. Ini khusus untuk yang di simple present tense ya, penggunaan have atau has yang artinya mempunyai, memiliki atau menikmati. Oke, selanjutnya kita akan mengenal adverbs of time atau keterangan waktu dalam simple present tense. Keterangan waktu dalam simple present tense dibagi dua. Yang pertama adverbs of frequency. Contohnya di sini sometimes atau kadang-kadang, usually biasanya, always selalu, often sering, rarely jarang, seldom jarang, never tidak pernah, generally umumnya. Contoh dalam kalimat, they sometimes get up late. Mereka kadang-kadang bangun kesiangan. She seldom stays up. Dia jarang bergadang.
Selanjutnya adalah adverbs of quantity. Di sini biasanya yang every day, setiap hari, every morning, setiap pagi, atau every yang lainnya, yang menyatakan ungkapan setiap. Dan once a day, sehari sekali, atau twice a day, 2 kali sehari, dan yang lainnya. 3 times a day, ya. Masih banyak lagi. Atau keterangan waktu yang diulangi secara terus-menerus, baik itu setiap hari ataupun setiap minggu, setiap bulan ataupun setiap tahun, tetapi itu sering dilakukan, ya, atau terus-menerus dilakukan. Oke, selanjutnya contohnya di sini, they sometimes get up late every morning. Mereka kadang-kadang bangun kesiangan setiap pagi. Kemudian she seldom stays up every night. Mereka jarang begadang setiap malam, ya. Oke, bisa kita lihat di sini untuk adverb of frequency biasanya diletakkan setelah subjek, ya. Kemudian untuk adverb of quantity ini biasanya pada umumnya itu di akhir kalimat. Oke, tapi ada juga yang meletakkannya di awal kalimat, itu tergantung, ya. Tetapi pada umumnya untuk adverb of quantity itu di akhir kalimat. Oke, langsung saja kepada contoh kalimat positive form. Subject plus verb s or es, object time signal. Contohnya, I always speak English every day. You always speak English every day. We always speak English every day. They always speak English every day. She always speaks English every day. He always speaks English every day. Fatima always speaks English every day. It always sleeps on the sofa. Oke, kita bisa lihat di sini untuk subjek yang I, you, they, we, itu kan kata kerjanya tidak ditambah s atau is, ya, karena mereka tidak suka s. Tapi kalau untuk subjek she, he, Fatima, dan it, itu kata kerjanya ditambah s karena mereka suka s. Oke, itu ya. Selanjutnya pola kalimat negatif ditambah auxiliary atau kata bantu do or does not. Bisa disingkat menjadi don't atau doesn't, ya. Oke, kita lihat dalam kalimat I don't always speak English every day. You don't always speak English every day. We don't always speak English every day. They don't always speak English every day. She doesn't always speak English every day. He doesn't always speak English every day. Fatima doesn't always speak English every day. It doesn't always sleep on the sofa. Oke, di sini kita lihat ketika sudah ada auxiliary don't atau doesn't, maka kata kerjanya meskipun subjeknya suka s, kembali lagi, ya, kata kerjanya tidak ditambah s atau is dalam negative form, karena penambahan s atau is dalam kata kerja hanya berlaku untuk positive form. Selanjutnya adalah interrogative form atau kalimat tanya. Di sini kita tambahkan auxiliary di depan, kemudian subjek, verb, object, time signal. Do you always speak English every day? Do we always speak English every day? Do they always speak English every day? Does she always speak English every day? Does he always speak English every day? Does Fatima always speak English every day? Does she always sleep on the sofa? Oke, karena sudah ada auxiliary do or does, maka kata kerjanya tidak ditambah s atau is meskipun subjeknya suka s. Oke, kita lihat ya secara menyeluruh pattern of simple present tense. Untuk positifnya, contoh lain di sini adalah her mother goes to market every morning. Her mother itu kan cuma satu, ya, atau tunggal.
maka kata kerjanya ditambah S atau IS. Go ini akhirannya O, maka ditambah akhiran IS. Negative. Untuk kalimat negatif, her mother doesn't go to market every morning. Her mother doesn't, ya. Untuk subjek yang suka S pakai auxiliary doesn't. Kemudian kata kerjanya kembali tidak ditambahkan S atau IS, ya. Untuk interrogative form, does her mother go to market every morning? Apakah ibunya pergi ke pasar setiap hari? Oke. Itu contoh kalimat positive, negative, dan interrogative of simple present tense. Oh iya, ada yang terlewat ya. Di sini untuk interrogative form biasanya karena ini merupakan pertanyaan yang bentuknya apakah, maka jawabannya antara yes or no. Ketika yes, maka yes she does, no she doesn't. Oke, itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk latihan atau exercise. Choose the correct word of the verb to complete the following sentences. Jadi pilih kata yang tepat, kata kerja yang tepat ya untuk melengkapi kalimat-kalimat di bawah ini. Yang pertama, Mr. John and his family live or lives in London. Ayo, jawabannya yang tambah S atau tidak? Kita lihat ya jawabannya. Live tanpa S. Kenapa? Karena untuk subjeknya Mr. John and his family itu lebih dari satu orang, maka termasuknya yang tidak suka S. Kalau kita jadikan subjek pronoun, itu sama dengan they, ya, tidak suka S. Kemudian selanjutnya, I always get up or gets up at 4 every morning. Yang manakah jawabannya? Kita lihat ya. Get up. Jawabannya get up. Kenapa? Karena I itu termasuk subjek yang tidak suka S. Kemudian, Nana like or likes to feed her pet. Apakah pakai S atau tidak? Kita lihat ya jawabannya. Likes. Iya, Nana likes to feed her pet. Di sini kata kerjanya ditambah S karena Nana itu tunggal subjeknya. Kalau kita jadikan subjek pronoun itu bisa he atau she ya, penggantinya. Okay, next. The teacher explains the new lesson. Yang mana nih jawabannya? Kita lihat ya. Oke, explains pakai S ya. Kenapa? Karena ini the teacher. The teacher subjeknya tunggal satu, jadi dia suka S. Kemudian, the women bring or brings me some nice food. Yang mana nih jawabannya kira-kira? Oke, jawabannya adalah bring. Kenapa bring? Karena kita lihat subjeknya the women. Ini merupakan subjek plural dari woman, ya. Women adalah plural noun dari woman. Jadi kalau yang plural atau lebih dari satu itu tidak suka S, maka kita pilih bring. Okay, that's all for today everyone. Thank you for watching. Don't forget to subscribe Maya Nurmayanti. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.